Kita akan membahas tentang bagaimana menentukan resultan vektor. Resultan itu adalah penjumlahan dua vektor atau lebih. Ada beberapa cara untuk menentukan resultan vektor. Yang pertama, untuk vektor yang segaris dan searah, maka dijumlahkan. Misalkan terdapat dua buah vektor gaya. F1 dan F2. Maka resultan dari gaya Fr itu sama dengan F1 tambah F2. Selanjutnya, untuk vektor yang segaris tetapi berlawanan arah, maka dikurangkan. Misalkan terdapat dua buah vektor F3 dan F4. F3 ke arah kanan, sedangkan F4 ke arah kiri. Maka resultan vektornya atau resultan dari gaya itu sama dengan F3 itu positif karena ke kanan, sedangkan F4 karena ke kiri maka negatif F4. Atau bisa juga min F4 plus F3. F4 negatif karena ke arah kiri, sedangkan F3 positif karena ke arah kanan. Misalkan terdapat sebuah kotak diberikan gaya F1 ke arah kiri dan F2 ke kanan, serta F3 ke kanan. Gaya F1 itu besarnya 4 Newton ke kiri, sedangkan F2 besarnya 3 Newton ke kanan, F3 besarnya 6 Newton ke kanan. Maka resultan dari gaya Fr sama dengan F1 karena ke kiri maka min F1, kemudian F2 karena ke kanan itu plus, dan F3 plus karena ke arah kanan, sehingga min 4 plus 3 plus 6 yaitu sama dengan 5 Newton ke arah kanan. Berikutnya, untuk dua buah vektor yang membentuk sudut 90 derajat. Atau saling tegak lurus. Misalkan terdapat dua buah gaya F1 dan F2 yang saling tegak lurus. Ini F1, ini F2. Membentuk sudut 90 derajat. Maka resultan dari gaya F1 dan F2
itu dapat dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Jadi ini adalah resultan vektornya untuk Fr, resultan dari gaya F1 dan F2. Misalkan ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Sumbu X, ini sumbu Y, dan ini adalah resultan suatu vektor membentuk suatu sudut, misalkan theta, maka tan theta sama dengan Y per X. Jadi misalkan kita urutkan sini dan sini, ini adalah X, ini adalah Y, maka besarnya sudut theta itu sama dengan tan pangkat 1 Y per X, seperti itu. Ini adalah untuk mencari arah dari suatu vektor terhadap sumbu X. Untuk contohnya, gaya 4 Newton yang bergerak ke arah utara, jadi gaya 4 Newton bergerak ke arah utara. Kemudian gaya 10 Newton yang bergerak ke arah barat dilambangkan dengan vektor gaya 10 Newton ke arah barat. Tentukan resultan dan arahnya. 4 Newton dan 10 Newton. 4 Newton ke utara dan 10 Newton ke barat. Maka resultannya adalah resultan dari gaya sama dengan akar 4 kuadrat plus 10 kuadrat, yaitu sama dengan akar 16 ditambah 100, yaitu akar 116, yaitu sama dengan 10,77 Newton. Kemudian bertanya arahnya, maka kita bisa mencari sudutnya. Kita bisa mencari sudutnya, yaitu theta sama dengan tan pangkat 1 Y per X. 4/10, yaitu setelah kita hitung dengan kalkulator, kita dapatkan sudutnya sebesar 21,8 derajat. Berikutnya yaitu untuk dua buah vektor yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Misalkan ini adalah F1, suatu gaya F1, dan ini adalah F2, membentuk sudut theta, dan ini adalah resultan gayanya Fr. Untuk menghitung resultan dari gaya F1 dan F2, maka kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta. Misalkan kita tarik garis seperti ini dan ini, maka ini adalah F2, ini F1, dan ini Fr. Ini misalkan garis alfa, ini garis beta, dan ini garis gamma. Maka nanti akan berlaku aturan sinus, yaitu F1 per sin theta sama dengan F2 per sin alfa, dan juga
FR per sin gamma. Untuk contoh soalnya, dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing mempunyai nilai 3 Newton dan 4 Newton. Jika kedua vektor bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 60 derajat, maka nilai dan arah resultan dari kedua vektor tersebut adalah, untuk resultan F1 dan F2 kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus karena membentuk sudut 60 derajat, yaitu F1 kuadrat tambah F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 kali cos 60 derajat, yaitu sama dengan F1 kuadrat yaitu 3 kuadrat plus F2 4 kuadrat plus 2 kali F1 3 F2 4 kali cos 60 derajat yaitu setengah, sehingga didapatkan 9 plus 16 plus 24 dikali setengah yaitu 12, sehingga didapatkan akar dari 37 yaitu sama dengan 6,08 Newton. Kemudian selanjutnya yaitu untuk jika terdapat lebih dari dua buah vektor. Jadi terdapat lebih dari dua buah vektor. Jika terdapat lebih dari dua buah vektor, maka harus diketahui terlebih dahulu resultan komponen X dan Y-nya. Jadi harus diketahui resultan komponen X dan Y-nya, sehingga nanti didapatkan dua vektor yang tegak lurus, kemudian resultan baru dapat dicari. Jadi yang pertama, misalkan ini adalah suatu vektor F, maka harus diuraikan dulu komponen X dan Y-nya. Ini Fx, ini Fy. Fx itu sama dengan F dikali cos theta, sedangkan Fy itu sama dengan F dikali sin theta. Jadi yang dekat dengan sudut ini kan sub X, yang dekat sudut theta ini maka cos, sedangkan yang tidak dekat itu adalah sin. Contohnya misalkan ada suatu vektor gaya F1, ini F2 dan F3. Jadi ini ada 3 vektor. Jadi F1 harus diuraikan terlebih dahulu menjadi komponen X dan Y-nya. Begitu juga dengan F2 dan F3. Ini F1X, ini F1Y,
ini F2X, ini F2Y, ini F3X, ini F3Y. Misalkan ini sudutnya alfa, ini sudutnya beta, ini sudutnya theta, maka resultan komponen vektor X yaitu jumlah vektor fx itu sama dengan f1x tambah f2x, karena f1x dan f2x itu ke arah kanan maka positif, sedangkan f3x itu ke kiri maka negatif, berarti min f3x. f1x itu berarti f1 kali cos alpha, sedangkan f2x itu berarti f2 kali cos beta, sedangkan f3x berarti f3 kali cos theta. Kemudian untuk berikutnya yaitu resultan komponen vektor Z. Jumlah resultan vektor komponen Z yaitu sama dengan ini ke atas positif, ke bawah negatif, berarti F1Y min F2Y min F3Y. F1Y itu berarti F1 kali sin alpha kurangi F2Y berarti F2 kali sin beta, dan F3Y berarti F3 kali sin theta, seperti itu.